Di dalam surah Luqman ayat 15 ini menjelaskan bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan jika kedua orang tuamu, dan jika kedua orang tuamu mengajakmu untuk musyrik kepadaku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilm, tentang sesuatu yang tidak engkau pahami ilmunya, maka jangan mengikuti perintah kedua orang tersebut, kedua orang tua tersebut. Wa sahibhu, akan tetapi apa? Pergaulilah kedua orang tuamu dengan pergaulan di dunia ma'rufah, secara baik. Ini ukuran maksimal keburukan orang tua. Jika ada orang tua, bapakmu atau ibumu mengajak anaknya untuk musyrik, untuk tidak menyembah Allah, untuk keluar dari agama Islam, maka bagaimana kita sebagai anak? Wa fala tuti'huma, jangan diikuti perintah orang tua itu. Dan juga wa sahibhuma, kita ada kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai anak? Pergauli orang tua dengan pergaulan yang baik. Artinya yang baik bagaimana? Berikan pakaian kepada ibumu, berikan makan kepada ibumu, berikan uang, penuhi kebutuhan dunianya. Pergauli dengan baik meskipun kedua orang tua tersebut agamanya berbeda. Dulu di dalam ayat ini ada kisah, Bu. Dulu ada kisah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dulu agamanya bukan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika masuk agama Islam, mendapatkan hidayah, dia masuk ke agama Islam, akhirnya apa? Ibunya tidak setuju, Bu. Ini ibunya Sa'ad ini tidak setuju ketika Sa'ad masuk agama Islam. Sehingga apa? Sehingga ibunya marah. Ibunya Sa'ad mengatakan, dia bersumpah, saya bersumpah saya tidak akan makan sehingga saat anakku balik lagi kepada musyrik. Saya tidak mau anakku masuk Islam. Ini saat masuk Islam ibunya nggak setuju, sehingga ibunya bersumpah dia tidak mau makan. Akan tetapi apa yang Sa'ad lakukan? Sa'ad lakukan kepada ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di hari yang pertama dia masuk Islam, di hari yang pertama dia masuk Islam, dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, saya mohon makanlah. Masih disuruh makan ibunya. Saat baik kepada ibunya, padahal ibunya bukan Islam. Tapi apa yang terjadi? Saat tidak mau, ibunya Saat tidak mau makan. Sehingga di hari yang kedua Saat memohon lagi kepada ibunya, wahai ibuku, tolonglah makan. Ibunya tetap tidak mau makan. Di hari yang ketiga Saat berkata lagi kepada ibunya, Saat memohon kepada ibunya, wahai ibuku, tolonglah makan. Saat kasihan kepada ibunya. Tapi ibunya tetap tidak mau makan. Kenapa? Karena ibunya memerintahkan Saat supaya tidak Islam, supaya keluar dari Islam. Itu diperintah ibu. Apakah ibu ditonjok-tonjok? Apakah ibu dihina-hina sama Saat? Enggak. Padahal ibunya memerintahkan dia untuk menyekutukan Allah, untuk tidak beragama Islam. Sehingga di hari ketiga permintaan tersebut sama ibunya tidak juga diturutin. Wahai ibuku, tolonglah makan. Ibunya enggak. Maka Saat di hari yang ketiga berkata kepada ibunya, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, dan setiap hari nyawa itu hilang satu persatu di hadapanku sampai engkau meninggal, aku tidak akan meninggalkan agama Islamku ini. Aku tidak bisa mengikuti perintahmu yang ini, karena perintahmu yang ini adalah perintah menyekutukan Allah, perintah keluar dari Islam. Aku tidak bisa mengikutinya. Sehingga apa? Sehingga di saat itulah ibunya tahu Saat tidak akan berubah dengan keyakinannya. Sehingga di hari yang ketiga tersebut ibunya mau makan. Tapi tetap ibunya dalam kekafiran. Dan apa? Apakah Saat membenci ibunya? Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas menyakiti ibunya? Tidak. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan ibunya? Tidak. Padahal ibunya kafir. Padahal ibunya bukanlah orang Islam. Tetap Sa'ad melayani ibunya. Bagaimana antara kewajiban anak kepada orang tua? Hormat kepada ibunya, menyayangi ibunya. Makanya di dalam ayat ini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, meskipun kedua orang tuamu
mengajak kekafiran jangan diikuti, dan kewajiban anak pergaulilah ibumu, bapakmu dengan pergaulan yang baik. Tetap kasih pakaian, tetap kasih makan. Kalau belum punya rumah, kita sebagai anak punya duit, belikan rumah, bangunkan rumah. Meskipun ibu kita ini bukan orang yang Islam, itu ajaran agama. Lalu apalagi ibu kita ini orang yang sama-sama Islam. Lalu apalagi ibu kita ini sudah Islam dan taat kepada Allah. Maka sekarang banyak di dunia, di akhir zaman ini, banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak, kira-kira dari 1000 orang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kira-kira berapa? Di zaman sekarang ini, dari 1000 anak mungkin 900 anak yang durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya. Hanya 100 anak-anak yang soleh di zaman sekarang ini. Na'udzubillah. Ibu itu merawat anak supaya apa? Supaya dia hidup besar dan hidup sehat. Malam-malam anak bayi itu bangun jam 2 malam, bangun di saat ibu ngantuk, di saat ibu capek merawat dari pagi sampai siang sampai sore. Malam-malam anak masih bangun, nangis, ngompol, apakah ibu marah-marah? Enggak. Ya, ibu bawa kita kemana? Ke kamar mandi, dicebokin, sambil nyebokin anak, sambil dipuji-puji. Benar nggak? Oh, anak raja, anak raja, anak raja, raja siapa? Bapaknya yang kurang. Itu ibu. Ya, itu ibu. Anak itu bangun, ibu enak-enak tidur, masih dipuji-puji itu anak. Padahal anak itu bikin kesel sebenarnya. Jam 2 enak-enaknya tidur, sambil dicebokin anak raja, Padahal bapaknya pengangguran, raja dari mana? Itu kasih sayangnya ibu. Untuk apa merawat? Supaya anak tumbuh besar dan sehat dan berguna. Seandainya kita tidak dirawat oleh orang tua di waktu bayi, apakah kita hidup sampai sekarang? Gak bakalan. Ya, begitu anak pengen nyusu, nangis-nangis, dibiarin aja di halaman, mati itu anak. Ya, gak bakalan kita hidup sampai sekarang. Tidak ada orang tua, tidak ada ibu, gak hidup kita. Lapar, bodoh amat. Ya. Anak kencing, bodoh amat, dibuang. Gak diperhatiin, mati itu anak, kita gak bakalan hidup. Akan tetapi, adakah anak yang berkorban untuk ibunya? Ibu memiliki anak, anaknya sakit, rela menjual kalungnya supaya anak sembuh buat biaya rumah sakit. Benar? Anaknya sakit, rela ibunya menjual motor supaya anaknya sembuh. Benar? Anaknya sakit, ibunya rela menjual rumah supaya anaknya sembuh. Benar? Tapi adakah anak yang ibunya sakit, itu anak rela menjual motornya supaya ibunya sembuh? Ada nggak di zaman sekarang? Ada nggak ibunya sakit, anaknya rela menjual mobilnya supaya ibunya sembuh? Adakah di zaman sekarang ibunya sakit, anaknya rela menjual rumahnya buat biaya ibunya berobat? Ada? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jangankan ibu yang sedang sakit, jangankan ibu yang sudah sakit, ibu yang masih sehat tapi udah tua ditinggal. Bu, ibu di rumah ngerepotin, sudah nggak enak pemandangannya, sudah kencing kemana-mana, ibu saya taruh ya di panti asuhan. Ya, lihat panti asuhan itu gimana? Apakah anaknya miskin? Enggak. Bahkan banyak anaknya yang kaya-kaya, anaknya pakai mobil mewah, hidup di rumah gedung, gajinya ratusan juta per bulan, tapi ibunya di mana? Ibunya ditaruh di panti asuhan. Ibunya di mana? Ibunya ditaruh di panti sosial. Kenapa? Karena ibunya menurut dia merepotkan. Innalillahi. Apakah ada surga di dalam anak tersebut? Tidak ada. Makanya Nabi mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Nabi mengatakan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua, dan bendunya Allah, marahnya Allah ini tergantung dengan marahnya orang tua. Orang tua senang dengan anaknya, orang tua bahagia memiliki anak seperti itu karena soleh kepada ibunya. Orang tua bahagia punya anak yang seperti itu karena anaknya soleh, anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Ini Allah bakalan ridho kepada anak yang seperti ini. Akan tetapi kebalikannya, orang tua kecewa dengan anaknya, orang tua sedih dengan anaknya, orang tua sering nangis dibikin anaknya, Allah tidak bakalan ridho dengan anak yang seperti ini. Jangankan surga, bau surga pun tidak akan dia dapat. Nah, banyak anak-anak di zaman sekarang yang seperti itu.
Anak sudah berani merintah orang tua, ada banyak. Makanya Nabi mengatakan bahwa tanda di akhir zaman itu apa? Antalidal amatu rabbataha. Nanti ada seorang amat, seorang budak perempuan melahirkan bosnya. Apa? Anak di zaman sekarang sudah berani nyuruh-nyuruh orang tua. Anak orang tuanya disuruh nyuci bajunya, orang tuanya disuruh nyetrika. Bu, nyetrikanya ini baju anak saya, ini baju anak-anak, baju cucunya, ini baju suami saya, tuh setrika tuh. Lumayan lah, ini ada duit tuh 200.000 buat nyetrika, dilemparin begini. Tuh Bu, duit. Hah? Bagaimana ini anak mau masuk surga? Anaknya pakai mobil mewah, anaknya tukang ceramah, anaknya jadi ustadz, anaknya jadi kiai, tapi durhaka kepada ibunya. Jangan ngarep surga, jangankan surga, baunya pun tidak akan dia dapat. Na'udzubillah. Awas. Orang tua itu subhanallah. Orang tua itu diibaratkan seperti apa? Seperti Al-Quran. Ada nggak Al-Quran sobek-sobek boleh diinjek-injek? Nggak boleh. Ada kedua orang tua, bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, nggak ibadah. Apakah ibu kita harus kita injek-injek? Apakah ibu kita harus kita maki-maki? Tidak. Pergaulilah fid dunya ma'rufah, dengan pergaulan yang baik. Itu posisi ibu, posisi kedua orang tua di hadapan anak, sangat tinggi derajat orang tua di hadapan anak. Dulu ada kisahnya, kisah ini sering terjadi. Kisah ini sering dikisahkan oleh para ustadz, sering dikisahkan di pengajian, akan tapi sering juga kita ceritakan. Kenapa? Supaya diikuti, supaya diamalkan. Dulu ada seorang laki-laki namanya Alqamah. Pernah ingat Bu kisahnya Alqamah? Alqamah begitu mau meninggal sakaratul maut, Alqamah sudah sekarat, sehingga istrinya Alqamah datang menemui Nabi. Istrinya Alqamah, dia berkata, "Ya Rasulullah, suami saya Alqamah sekarang sedang sakaratul maut, dia sudah mau meninggal. Tolonglah saya." Kata istrinya Alqamah. Sehingga waktu itu di sana ada sahabat Bilal, ada sahabat, ya Allah, ada dua sahabat lagi waktu itu. Sehingga apa? Ketika sahabat ini oleh Nabi, Bilal berangkat ke sana, berangkat ke rumah Alqamah, tengok Alqamah, talqinlah dia. Sehingga sahabat Bilal berangkat tuh bertiga. Begitu sampai di rumah Alqamah, ternyata Alqamah sedang sakaratul maut. Dituntun, ditalkin oleh sahabat Bilal, "Wahai Alqamah, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Alqamah tidak bisa mengikuti. Alqamah cuma mangap-mangap saja. Sehingga sahabat Bilal bingung. Yang Bilal tahu dan orang-orang sudah tahu bahwa Alqamah ini orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa. Ini Alqamah. Bu, Alqamah ini bukan orang yang sembarangan. Ahli ibadah, ahli sholat jamaahnya, ahli sedekah, ahli puasa. Ini Alqamah. Begitu dituntut, ditalkin sama sahabat Bilal, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Alqamah cuma mangap-mangap saja, dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, padahal dia orang ahli ibadah. Sehingga sahabat Bilal bingung. Akhirnya sahabat Bilal lari ke rumah Nabi menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa mengikuti talqin saya. Alqamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat." Sehingga apa kata Nabi? Ya Bilal, apakah Alqamah punya ibu? "Ya Rasulullah, Alqamah masih punya ibu. Ibunya sudah rumah sendiri dan dalam keadaan sangat tua." Sehingga kata Nabi, "Bilal, datang kamu ke rumah ibunya Alqamah, tanya, apakah saya yang datang ke sini atau ibunya Alqamah yang datang menemui saya?" Itu kata Nabi. Sehingga begitu disampaikan kepada ibunya Alqamah, apa katanya? "Saya yang paling berhak mendatangi Rasulullah." Ibunya Alqamah itu sudah tua, jalannya sudah pakai tongkat, datang menemui Rasulullah, ada keperluan dengan anaknya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Wahai ibunya Alqamah, sekarang anakku Alqamah sedang sakaratul maut. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ya, bagaimana? Apakah engkau ada masalah dengan anakmu?" Apa kata ibunya Alqamah? "Ya Rasulullah, saya sakit hati dengan Alqamah anak saya." Maka inilah yang menyebabkan Alqamah susah mengucapkan syahadat, padahal Alqamah itu ahli ibadah. Ya Allah, ahli ibadah.
Makanya ibunya sampai saat itu juga ibunya masih sakit hati, belum bisa memaafkan Alqamah. Sehingga apa kata Rasulullah? Ya Bilal, ambil kayu bakar yang banyak. Kata ibunya Alqamah, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar? Wahai ibunya Alqamah, saya akan bakar anakmu di depanmu. Kata Rasulullah, karena ibunya masih sakit hati, nggak memaafkan. Sehingga apa kata ibunya? Ibu itu subhanallah, ya sakit hati pun bisa memaafkan anaknya. Sehingga ya Rasulullah, saya tidak tega kalau Alqamah dibakar hidup-hidup. Mulai saat ini saya ridho dengan Alqamah. Mulai saat ini saya ridho dengan Alqamah. Sehingga bila saat itu disuruh pergi ke rumah Alqamah, ternyata begitu sampai di rumah Alqamah, mendengar Alqamah sedang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru Alqamah meninggal. Kenapa dia bisa bersyahadat? Karena mendapatkan ridho dari ibunya. Ini ibu itu jangan dibuat mainan. Ibu itu jangan disakiti. Tidak bisa kita memberikan hadiah yang besar untuk ibu, jangan menyakiti. Tidak bisa kita memberikan mobil yang bagus, rumah yang mewah, duit yang banyak. Tidak bisa kita menyenangkannya, jangan menyakiti. Seandainya kita memberikan uang kepada ibu setiap hari 1 miliar pun, kita tidak ada hak untuk menyuruh-nyuruh ibu. Kita tidak ada hak untuk menghina ibu, gak ada. Ya. Seandainya kita memberikan uang 1 miliar setiap hari, itu belum bisa mengganti 1 tetes air susu yang diberikan ibu kepada kita dulu waktu kecil. Itu pengorbanan ibu. Jangan main-main sama orang tua. Jangan main-main. Kalau ingin hidup malarat, kalau ingin hidup balangsa, kalau ingin hidup sengsara dunia dan akhirat, silahkan sengsarakan kedua orang tuamu. Akan tapi kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dunia dan akhirat, bahagiakan kedua orang tuamu. Itu jangan main-main. Ini ayat ini nggak main-main. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Ini kedua orang tuanya mengajak kekafiran. Ini gimana nggak bejat ini ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi apa yang Abi Waqqas lakukan kepada ibunya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Ini tugas kita. Ibu itu ibarat Al-Quran. Sejelek-jeleknya Al-Quran, artinya Al-Quran yang sudah sobek-sobek, berantakan di jalan, haram kita injek-injek, kita ambil, kita muliakan, kita simpan. Ibu kita ternyata bukan orang Islam, tetap pergauli dengan pergaulan yang baik. Belikan baju, belikan makan, rawat dia. Itu kewajiban anak kepada kedua orang tua. Apalagi ibu kita Islam, apalagi ibu kita orang yang ahli ibadah. Subhanallah, durhaka jangan sampai. Banyak sekarang itu anak pakai mobil mewah, ibunya jalan kaki lontang-lantung, banyak. Makanya jangan mengharap surga kepada Allah, akan tetapi jalan surganya ditutup oleh dia. Siapa? Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan. Ibu itu jimat, makanya bahasa orang dulu itu ibu itu jimat. Nggak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan apapun itu ibu. Ini di surah Luqman ayat 15 yang sering di anak-anak. Karena di zaman sekarang itu sangat sedikit anak-anak yang sangat sedikit anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Kebanyakan anak di zaman sekarang itu anak yang durhaka. Ayat yang ke-16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbah idza huna wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa, siap satu pertanyaan. Barangkali ada yang bertanya, silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, langsung ditutup dengan doa. Ya. Sama mertua juga sama. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus, Bu. Orang tua itu ada 3. Jadi orang tua itu ada 3. Orang tua itu ada 3. Siapa yang pertama? Man waladaka, orang yang melahirkanmu, yaitu ayah dan ibu, ini orang tua. Siapa lagi yang kedua? Man zawwajaka, orang yang menikahkanmu, berarti kedua mertua. Terus yang ketiga siapa lagi? Man allamaka, orang yang mengajarkanmu ilmu agama. Ini adalah orang tua. 3 orang ini wajib hukumnya kita hormati.